Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya jelaskan perbaikan pada power amplifier mobil. Power amplifier ini kebetulan bagian power supply-nya mati, jadi nanti kita perbaiki. Coba sekilas kita jelaskan spesifikasi dari power amplifier ini. Ini adalah power amplifier 4 channel. Jadi inputnya ada 4 juga. Jadi kiri kanan bagian depan dan kiri kanan bagian belakang. Jadi kalau kita lihat keluarannya pun, nah di sini ini kelihatan ya. Ini ada front speaker untuk kiri dan kanan, dan juga rear atau belakang speaker bagian kiri dan kanan. Lah masing-masing yang depan ataupun yang kanan itu selain bisa diambil 2 channel atau 2 jalur, bisa kita ambil 1 jalur, yaitu bright mode. Jadi di sini ini 1 jalur, ini juga 1 jalur bright mode. Ini menghasilkan daya yang lebih besar. Ini kita lihat. Jadi dari head unit masuk ke bagian input ini, input dari front atau depan speaker. Di sini ada pengaturan filter, yaitu full dan HPL, high pass filter, HPF, high pass filter. Kalau full berarti nada-nada audio dari head unit tidak difilter sama sekali. Sementara kalau HPL, HPF, high pass filter itu hanya nada-nada tinggi saja yang akan dikuatkan. Lah berapa hertz nanti tinggal pengaturan yang ada di sini. Sementara faktor kekuatannya, gainnya atau volumenya lah, itu bisa diatur menggunakan pengatur gain. Sementara untuk bagian belakang ini filternya ada 3 ya. Full, HPF, high pass filter, dan low pass filter. Biasanya kita pakai yang belakang ini hanya untuk low saja, untuk subwoofer, maka biasanya ini nanti kita pasang di low pass filter. Nanti saya juga berencana bahwa power ini akan saya manfaatkan sebagai penguat pada bagian subwoofer saja, maka yang saya pergunakan hanyalah pada bagian yang rear, yang bagian belakang. Sementara yang bagian depan nanti saya matikan. Jadi yang front nggak saya pakai. Lah nanti kita manfaatkan transistor power yang ada di bagian amplifier depan, itu kita paralelkan ke power yang bagian belakang, sehingga didapatkan hasil power yang lebih besar. Nah sekarang coba kita buka sekaligus kita perbaiki bagian dari power supply-nya. Oke, setelah kita lepaskan dari casing, jeroan dari power amplifier mobil tadi adalah sebagai berikut. Jadi di sini adalah bagian power supply. Ini mengubah tegangan DC dari aki, tegangan DC dari aki ya. Ini DC kan dari sini ya. Dari aki 12 volt diolah oleh rangkaian yang disebut dengan inverter. Ini nanti dijadikan tegangan plus 0 dan minus. Jadi satu dayanya ganda, ada plus, ada 0, ada minus. Kurang lebih plus minus 25 volt. Untuk mensuplai bagian power supply ini, bagian amplifier ini, karena ini membutuhkan tegangan plus, 0, dan minus. Ini jenis OCL ya, powernya ya. Jadi mungkin bisa kita lihat kalau dalam diagram bloknya seperti ini. Oke. Jadi tegangan dari aki dirubah oleh inverter. Lah outputnya adalah tegangan plus 25 volt, 0, dan minus 25 volt yang mensuplai 4 channel amplifier ini. Ini ya. Jadi ini hasilnya 4.
4 channel amplifier. Nah, bagian transistor penguat akhirnya coba dilihat di sini, mungkin bisa didekatkan. Ini adalah transistor B778 jenis PNP dengan pasangannya adalah D998 NPN. Jadi B itu PNP, D itu NPN. Jadi ada 4 buah pasang ini. 1, 2, 3, 4 pasang. Nah, yang 2 yang untuk bagian belakang, jadi rear amplifier yang dipakai untuk subwoofer, itu adalah 2 ini dengan ini. Sementara yang 2 jalur lagi ini adalah untuk bagian front atau depan. Nah, ini sudah saya modif sedikit, yaitu yang bagian depan saya matikan, bagian front saya matikan. Saya manfaatkan transistor power bagian depan ini untuk saya paralel ke bagian belakang, sehingga nanti amplifier subwoofernya gede. Caranya adalah ini dilepas, drivernya amplifier front itu dilepas semua ini. Ini ada transistor A 1015 sama C berapa ini. Jadi ini kan berpasangan ini ya. Ini kita lepas drivernya. Nah, transistor powernya kita pasangkan, kita paralel seperti ini. Nah, ini basis ya. Ini kita lihat, ini basis dari transistor yang NPN D998. Ini basisnya kita hubungkan ke basis amplifier untuk subwoofer yang NPN juga, yang D. Loh, terlihat kan? D998. Demikian juga yang B778, nanti basisnya ini juga kita hubungkan ke basis dari B778. Mungkin lebih jelas kalau saya sedikit gambarkan skemanya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 2 power amplifier. Ini yang paling bagian belakang, yaitu transistor powernya. Nah, ini outnya ya. Waduh, ini begini. Ini transistornya berpasangan. Yang NPN adalah D998, yang PNP adalah B778. Sementara untuk emitornya ini menuju ke output, ini ada resistor hanya 0,15 ohm. Ini juga 0,15 ohm. Itu yang ini loh. Yang kapur-kapur ini adalah 0,15 ohm. Kan terlihat 0,15 ohm. Ini misalkan ini kan terus ke bagian driver ya. Driver transistor yang belakang, yang power yang belakang. Jadi kan kalau saya gambar seperti ini. Ini juga. Nah, ini yang bagian rear atau belakang. Nah, ini nanti kita paralelkan bagian yang power, yang ini transistor power. Jadi misalkan di sini nanti ada amplifier yang depan, yang front ya. Jadi identik amplifiernya itu sama. Ini adalah tegangan plus. Ini tegangan main. Jadi ini minus, ini plus ya kan. Lah, untuk amplifier yang front, yang depan itu tidak kita pakai. Maka drivernya kita lepas. Ini drivernya. Loh, lihat ini. Ini drivernya saya lepas, Demikian juga driver yang jalur satunya.
itu juga saya lepas. Ini akan terlihat driver kita lepas. Terus nah ini driver yang jalur satunya ini kita lepas, jadi ini hubungan ke depan sudah nggak ada lagi, jadi yang menuju ke depan itu sudah dipotong, nggak ada, ini juga nggak ada. Terus diparalelkan basisnya, jadi basis dari NPN yaitu ini D998 itu basisnya dihubungkan juga ke basis D998. Sementara untuk yang NPN, ini yang NPN ya, yang PNP yaitu B778 ini pun juga dihubungkan ke basisnya di sini nih. Nah, mungkin ke sini. Nah, sehingga power yang bagian belakang untuk subwoofer itu transfer finalnya double ini. Di samping itu bagian outputnya ini dihubungkan, output ini itu juga dihubungkan ke sini. Nah, itulah cara memparalel. Sekarang karena power ini bagian inverternya error, maka coba kita perbaiki dengan mengganti semua transistor MOSFET ini ya. Ini MOSFET jenis N. MOSFET jenis N. Oke, MOSFET bagian inverter langsung kita lepas semuanya. Ini kita lepas semuanya. Nanti kita ganti. Ke semuanya. Oke, sudah terlepas semuanya. Ini adalah MOSFET bawaan ampli tersebut. MOSFET ini serinya adalah, nggak kelihatan ya, sudah hilang, nggak kelihatan. Ini kalau nggak salah adalah 50 N06, artinya ini kekuatannya 50 ampere dan tegangan maksimalnya adalah 60 volt 06. Nah, ini saya ganti dengan seri yang lain, toh harganya sama, Rp5.000 ini di online. Ini seri 70 N06, mudah-mudahan kelihatan 70 N06. Jadi itu lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Ini. Jadi ini jenis dari MOSFET N ya, negatif ya. Kalau ini 50 N06. Ini kita lihat arus maksimalnya. Arus maksimal coba dilihat di sini. Arus maksimal ini maksimum drain current 50 ampere, karena memang 50 ini di depan N ini menunjukkan kekuatan arus maksimal, sementara di belakang N itu adalah tegangan maksimal dikalikan 10. Jadi kalau N06 berarti tegangan maksimalnya adalah 6 kali 10, berarti 60 volt. Jadi tegangan antara drain dan source ini, drain dan source itu 60 volt. Sementara akan saya ganti dengan ini, mudah-mudahan lebih awet.
Jadi kalau kita lihat 70N06 berarti MOSFET ini arus maksimalnya bisa 70 ampere dan tegangan maksimalnya adalah 60 volt. Kita lihat di sini maksimum drain current 70 ampere dan tegangan maksimalnya antara drain dan source itu 60 volt. Jadi untuk MOSFET itu seperti ini. Kakinya 3, kakinya 3. Nah ini ya, ini di gambar yang besar. 3 itu GDS, gate drain source. Lambangnya seperti ini, gate drain source. Ini untuk N channel. Kalau P channel itu kebalikannya, arah dari diodanya ini ya. Jadi yang kita pakai ini N channel. Lah ngetes MOSFET itu sebetulnya ya tidak susah ya, pakai multitester analog. Pertama posisikan pada misalkan coba 10 kali ya, 10 kali. Langkah yang pertama, probe yang warna merah itu di kaki yang tengah, yaitu kaki drain. Ini probe yang merah. Lah kaki yang satunya lagi, probe yang warna hitam itu di S, di paling kanan, yaitu di source. Ini harusnya gerak. Coba kita lihat. Jarum gerak. Ini ya. Langkah pertama itu merah di tengah, yaitu di drain, hitam di kanan, yaitu source, gerak. Setelah itu merah tetap di drain, sementara kita pindahkan ini yang hitam ke kaki paling kiri, yaitu gate. Kita lihat ini harusnya tidak bergerak. Ini ya, kok ganggu. Ini harusnya tidak bergerak. Ini tengah, ini sama ini ya, ini ke tengah. Ini begini gerak. Ini ya. Kalau tengah itu merah, kiri yaitu G itu hitam harusnya tidak bergerak. Loh, tidak bergerak. Ya kan? Setelah itu kita balik. Tengah yaitu kaki D. Drain itu hitam. Drain hitam. Source-nya gantian merah. Maka akan bergerak. Nah, bergerak kan? Setelah itu, untuk mengosongkan ini cukup merah itu disentuhkan di kaki G, kaki yang kiri. Coba kita sentuhkan, tik. Harusnya ini nanti tidak bergerak. Nah, nggak bergerak kan? Berarti ini bagus. Saya ulangi lagi. Cara ngetes MOSFET N dengan kaki-kaki standarnya ini GDS. Lambangnya ini GDS. Cara ngetes yaitu ini cukup kali 10 atau kali 1 bisa. Merah, probe merah itu dipasangkan di D. D ini ya, di tengah. Tapi karena ini ewoh ya, saya pasang di tengah yang sini saja. Tengah ini ya. Sementara yang hitam di S, di paling kanan. Harus gerak, teong, gerak kan, teong, gerak. Lah ini nanti gantian yang hitam dikasih di paling kiri, di G, harus tidak gerak. Nggak gerak. Kalau nggak gerak itu ini ya. Jadi langkah pertama ini di tengah, teong, gerak. Ini yang kedua, ini diganti di pinggir, nggak gerak. Setelah itu dipindah, yang tengah dikasih hitam. Jadi D dikasih hitam, sementara S kita kasih merah. Ini harus gerak untuk jenis N ya. Ini di S harus gerak. Lah, tiung, gerak kan. Kalau merah kita pindah di G, ini tidak boleh bergerak. Nggak bergerak. Ini ya. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi. Ini, nah, gerak.
Kalau cepat seperti ini gerak, tidak gerak, terus dipindah ini tengah, ini paling kanan S-nya, ini gerak. Tapi kalau ini disentuhkan di bagian G, otomatis muatannya hilang dan tidak bergerak. Ini kan gerak. Begitu saya sentuhkan tik, ini tidak gerak lagi. Berarti masih bagus. Kita pasang semua MOSFET, saatnya uji coba. Jadi ini speaker ya, saya pasang mode bright. Terus ini untuk power supply dari aki sudah motor. Minus langsung ke sini di ND. Sementara nanti plusnya ini disambungkan dengan remote ya, supaya kalau kita hubungkan ke bagian plus aki langsung nyala. Oke, kita coba ya. Let's go. Kita biarkan lagi sambil masih istirahat ya, bareng-bareng Joy sering diperpanjang gini. Tangannya di atas, copyright dong. Siap, mantap sih. Oke, ini nyalanya lampu hijau berarti bagus, protek nggak nyala berarti bagus. Kita coba, ini selesai pakai musik ya. Oke, tapi resiko kita pasang